Oke, hari ini kita akan masuk ke materi operasi hitung campuran pecahan yang sudah dipelajari di kelas 4 dan kelas 5. Betul bukan? Mari simak penjelasan singkat berikut ini tentang pecahan. Baiklah anak-anak, perhatikan penjelasan pecahan berikut. Kita mulai dari pecahan biasa. Pecahan biasa itu disimbolkan dengan huruf A dan B. A itu adalah pembilang, B itu adalah penyebut. Ayo kita lihat gambar yang di bawah ini. Ada 4 kotak, 2 yang diwarnai, 2 yang tidak diwarnai. Jadi 2 yang diwarnai ini adalah sebagai apa? Sebagai pembilang. 4 ini adalah jumlah kotak secara keseluruhannya, maka disebutlah 2/4. Disederhanakan 2 dibagi 2 1, 4 bagi 2 2. Nah, jadi penyederhanaannya itu paling kecil adalah 1/2. Itu gambar 1. Gambar 2 itu adalah ada 4 kotak, 3 yang diwarnai, 1 yang tidak diwarnai. Maka kita sebut 3 sebagai pembilang, 4 sebagai jumlah keseluruhan, ya. Nah, dibacanya gimana? 3/4. Jelas ya? Kemudian ada makanan pizza. Tahu ya semuanya? Ini 1 utuh, 1 lingkaran penuh, ya. Nah, kalau dibagi menjadi 2 bagian dalam pecahan itu adalah ini 1, ini 2, berarti 1/2 pecahannya. Begitu juga dengan sebelahnya, ya, kan ada 2, 1, 2, berarti kalau kita tulis 1, ini Bapak tunjuk yang ini 1, berarti untuk ada berapa? Ada 2 bagian, ya. Nah, kemudian kalau di bawahnya ini dia dibagi menjadi 4 bagian, 1, 2, 3, 4. Maka kalau kita tunjuk yang ini 1, jumlah keseluruhannya ada berapa? Ada 4, berarti 1/4. Kalau kita satukan semua ini, itu akan menjadi 1 lingkaran penuh utuh ini. Begitu juga dengan yang ini. Kalau kita satukan, ini akan menjadi 1 lingkaran penuh seperti pizza yang utuh ini. Jelas ya? Nah, bagaimana kita untuk menentukan pecahan campuran dari sebuah gambar? Kalian perhatikan langkah-langkahnya. Langkah 1, dibuat pecahan 2/3, yaitu 2 persegi panjang utuh dan 2 pertigaan. Ada 3 gambar. 2 gambarnya itu adalah 1 persegi panjang, 1 persegi panjang, ya, utuh, berarti 2 persegi panjang utuh. Kemudian 1 persegi panjang utuhnya itu kita bagi menjadi 3. Nah, yang di arsir ini adalah 2, yang di blok hitam cuma 1. Maka kita sebutnya 2/3 karena dia dibagi 3, ya. Jadi disebutnya 2/3. Langkah kedua, dibuat pecahan 1/3 untuk persegi panjang yang utuh. Kalian lihat ada 3, 1, 2, 3. Persegi panjang yang utuh yang pertama kita bagi menjadi 3, persegi panjang utuh yang kedua kita juga bagi menjadi 3, sedangkan persegi panjang utuh yang ketiga kita bagi menjadi 2 yang diarsir, 1 yang blok hitam, ya. Nah, yang 1 dan 2 ini disebut 2 persegi panjang utuh, ya. Nah, kemudian yang ketiga ini kita sebutnya 2/3 karena dia di blok hitam 1 tetap dibacanya 2/3 dan itu sama membacanya 2/3. Untuk langkah yang ketiga, nah, jadi kita memberi nomor masing-masing bagian. Memberi nomornya ini itu ada 3 gambar persegi panjang utuh, namun kita bagi menjadi 3, ya. Yang pertama ada 3 bagian, yang kedua
juga ada 3 bagian tapi nomornya beda-beda. Yang pertama 1, 2, 3, yang kedua itu 4, 5, dan 6, yang ketiga 7, 8, tapi yang ke-9-nya nggak usah kita tulis, kita blok hitam saja ya. Nah, ini kita sebutnya adalah 2 persegi panjang utuh ya. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah 2/3 yang diarsir 2, yang di blok 1 itu kita sebutnya 2/3 bagian, sehingga menjadi 2/3 bagian, sama dengan dapatnya 8/3 dari mana? Dari 2 kali 3 6, 6 tambah 2 8, maka disebut 8/3. Jelas ya sampai sini ya? Itu penjelasan singkat tentang pecahan yang kita ulang lagi sedikit. Mari kita lanjutkan ke berikutnya. Yap, gimana penjelasan yang tadi? Semoga kalian semakin ingat dan semakin paham ya tentang pecahan di kelas 4 dan kelas 5. Sebelum kita masuk ke operasi hitung campuran pecahan seutuhnya, perlu kita ingat lagi cara-cara mengubah berbagai macam bentuk pecahan. Yang pertama, mengubah pecahan biasa menjadi desimal ya. Kalau pecahan biasa, ini adalah contoh pecahan biasa semua ya. Angka yang memiliki pembilang dan penyebut ya, itu disebut pecahan biasa ya, berapapun itu ya. Kalau ada pembilang, penyebut, itu disebut pecahan biasa. Nah, kalau yang desimal adalah pecahan yang memiliki koma, angkanya memiliki koma, dan kalau ditulis pecahan biasanya itu adalah memiliki per 10, per 100, per 1000, per 10.000, dan lain-lain, dan seterusnya maksudnya. Yuk kita sekarang ubah dari pecahan biasa ini ke desimal. Kalau pecahan biasa per 10 ini mengubah ke pecahan desimal itu mudah. Kalau dia per 10, dia ada komanya cuma 1, menjadi 0,3. Berarti di antara angka ini adalah 0,3, cuma 1 angka di belakang koma. Sekarang 45/100. Berarti ada berapa angka yang sudah kita pelajari di kelas 4 dan 5? Ada 2 angka di belakang koma, berarti 0,45. Jelas ya? Nah, sekarang 125/1000. Ada berapa angka di belakang koma? Ada 3, karena nolnya ada berapa? 1, 2, 3 ya. 0, angkanya 1, 2, 5. Jelas ya sampai sini? Kemudian kalau yang penyebutnya 10.000, ada berapa angka berarti? Ada 4 angka di belakang koma. Kita tulis dulu nolnya di sini, 0,0625. Cukup jelas ya? Nah, itu cara-cara mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Pokoknya yang harus kalian ingat adalah seperti ini semuanya. Nah, bagaimana jika angkanya adalah bukan persepuluhan, 100, 1000, atau 10.000? Misalnya seperti ini, 3/4. Caranya, kalian tinggal kalikan angka 3 dan 4 ini, supaya kira-kira bisa nggak ke per 10 angka 4 ini. Kalau nggak bisa, naik ke per 100-an. Kalau per 100-an bisa, ya berarti ke penyebut per 100. Kalau per 100 nggak bisa, naik lagi ke per 1000, dan seterusnya seperti itu. Oke, kita mulai ya.
kita kalikan dengan kira-kira berapa ya. Kalau per 10 kan tadi nggak bisa, kita naik ke per 100. Kita tulis dulu penyebut 100. 100 dibagi 4 berapa? 25. Berarti atasnya juga sama, dikalikan dengan 25 juga. Jelas ya? 4 kali 25 100, 3 kali 25 75. Nah, dari sini mudah, tinggal mengubah ke pecahan desimalnya. Berapa tadi yang di belakang koma ada 2 angka? Yaitu kita tulis dulu nolnya, koma berapa? 75. Jelas ya? Mudah sekali. Selanjutnya bagaimana kalau angkanya seperti ini? 5/8. Caranya sama, kita harus ubah ya, atas dan bawah dengan dikalikan. Ya, dikalikan. Kira-kira 8 bisa nggak ke penyebut 10? Nggak kan? 100? Nggak. Coba kita ke 1000. Ya, kita kalikan berapa nanti yang penyebutnya itu 1000. Kita mulai. 1000 bagi 8 125. Berarti atasnya dikalikan dengan 125 ya. Kemudian kita hitung 5 kali 125 berapa? 625. Berarti ini udah jadi kan? Penyebut 10 nggak bisa, penyebut 100 nggak bisa, bisanya ke penyebut 1000. Sudah selesai sampai sini. Kita tinggal nulis desimalnya. Kita lihat ya. Kita hitung dari sini. Nolnya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti 0,625. Pokoknya kalau penyebut 8 bisanya dikalikan dengan 125 untuk ke penyebut 1000. Nanti angka pecahan biasa ini kita kalikan dengan atas dan bawah yang sama, maka setelah dapat adalah kita tinggal mengubah ke pecahan desimalnya. Jelas ya sampai sini? Mudah sekali. Bagaimana kalau bentuk bilangannya itu pecahan seperti ini? Pecahan ada bilangan asli dan ada pecahan biasa. Ini disebutnya pecahan campuran. Cara mengerjakannya, kalian harus ubah dulu ke pecahan biasa bilangan ini. Caranya adalah 1 kali 5 tambah 1. Saya tulis di sini ya, 1 kali 5 tambah 1. Ini tetap penyebut 5, nggak berubah. Kalian sudah bisa semua kan pastinya. 1 kali 5 berapa? 5 tambah 1 6. Berarti 6/5. Nah, udah menjadi pecahan biasa kan? Nah, sekarang tinggal diubah. Kira-kira 5 bisa nggak ke penyebut 10? Kalau bisa, berarti kita tulis dulu di sini. Cukup di 10 aja, nggak usah sampai ke 100, 1000 atau per 10.000. Kecuali kalau ditanyakan 6/5 penyebut 1000 desimalnya berapa? Baru kalian hitung seperti itu. Nah, sekarang kita hitung ke penyebut 10 aja. 10 bagi 5 berapa? 2. Berarti atasnya juga sama, dikalikan 2. Kali 2, bawah juga kali 2. 5 kali 2 10, 6 kali 2 berapa? 12. Jadi desimalnya berapa? Kalau seperti ini 1,2. Jelas ya? Mudah sekali ya. Selanjutnya mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa, berarti kebalikan dari
pecahan biasa ke desimal. Caranya gimana? Caranya dengan mengubah bentuk desimalnya itu ke penyebut 10, 100, atau 1000, bisa juga ke 10.000. Contohnya adalah misal 0,8. Berapa tadi? Kalau di belakang koma cuma 1, berarti penyebutnya adalah 10. Berarti 8/10. Lalu kita harus sederhanakan ini sampai bentuk paling sederhana yang nggak bisa dibagi lagi. Kita sederhanakan, kita bagi atas dan bawah dengan angka yang sama. Kita bagi berapa? Bagi 2. Bagi 2. Ya, kita bagi 2. 8 bagi 2, 4. 10 bagi 2, 5. Berarti jawabannya adalah 4/5. Itu adalah bentuk yang paling sederhana. Jelas ya? Contoh kedua, misalnya 0,25. Kalau 0,25 berapa tadi? Bentuk pecahan biasanya. Iya, 25/100. Nah, sekarang kita mau ngubah ke pecahan biasa paling sederhana. Kita bagi lagi atas bawah dengan angka yang sama. Kira-kira dibagi berapa? Dibagi dengan 25. Bisa kan? 25. Bisa ya, 25 ya. 25 bagi 25, 1. 100 bagi 25, 4. Ini adalah bentuk yang paling sederhana. Andaikan kalau kamu bagi 25 bagi 5, bisa nggak? Bisa. 25 bagi 5 hasilnya adalah 5. 100 bagi 5 hasilnya adalah 20. Itu belum sederhana kan? Kamu sederhanakan lagi. Berarti 5/20 bisa dibagi dengan 5 bagi 5 hasilnya 1. 20 bagi 5 hasilnya 4. Berarti sama aja jawabannya 1/4. Jelas ya? Iya. Nah, contoh yang berikutnya adalah 0,125 dan 0,0625. Gimana cara membuat ke pecahan biasanya? Kita ubah ke pecahan biasa terlebih dahulu yang penyebut. Kalau 0,125 berarti penyebut 1000 karena ada 3 angka di belakang koma ya. Nah, sekarang kita tinggal sederhanakan. Kita bagi dengan angka berapa? Ayo, coba kita bagi dengan 125. 125 bisa kan? Kalau kamu bagi dengan 5 bisa, tapi nanti akan lama jatuhnya. 25 juga bisa, mungkin akan lama juga. Nah, sekarang kita bagi dengan angka yang paling gede aja sekalian. 125 bagi 125 adalah 1. 1000 bagi 125 adalah 8. Berarti pecahan biasa paling sederhananya adalah 1/8. Kemudian yang 0,0625 berapa tadi? 625/10.000. Kita bagi dengan berapa? Kita sederhanakan, kita bagi dengan atas bawah harus sama ya. Bagi berapa? Bisa dibagi 5, cuman nanti lama. 25 juga sama, nanti juga akan lama ya. Tapi bagi yang masih lemah dalam matematika, boleh kamu bagi yang kecil-kecil dulu. Nanti hasil akhirnya harus paling sederhana yang nggak bisa dibagi lagi. Itu kunci dari pecahan desimal menjadi biasa, harus diubah ke pecahan biasa yang paling sederhana. Kita bagi dengan langsung aja 625. Terus ini juga 625. Nah, dapatnya berapa ini? 625 bagi 625 adalah
10.000 dibagi 625 dapatnya adalah 16. Ini adalah yang paling sederhana, 1/16. Sudah tidak bisa dibagi lagi. Jelas ya sampai sini? Oke, jika ada yang ditanyakan silakan WA ke Bapak Muslimin. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga kalian semakin paham dan semakin mudah belajarnya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.